Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu untuk melakukan finalisasi atas hasil mapping program kegiatan dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2012. Karena apa? Mapping ini harus kita selesaikan hari ini karena ini juga menjadi dokumen penyerta bagi rancangan akhir RKPD maupun nanti akan menjadi dokumen penyerta bagi rancangan akhir rencana perangkat daerahnya pada sehingga Bapak Ibu di dalam persyaratannya untuk bertransformasi dari dokumen perencanaan yang saat ini masih mengacu menguranginya kepada Permendagri 13 tahun 2019 menjadi pada saat dokumen RKA perangkat daerah atau UAPPAS di dokumen daerah itu menjadi ke versi Permendagri 90 tahun 2012. Nah, untuk kecamatan Bapak Ibu, insya Allah kami karena sifatnya digital, kami sudah melakukan pencermatan, kemudian melakukan mapping. Jadi bekerja melakukan mapping secara mandiri, bekerja untuk pola mapping program kegiatan dan kegiatan yang ada di kecamatan. Hari ini nanti secara teknis pola mapping itu akan dijelaskan oleh Ibu. Nanti kami juga sudah menyiapkan format berita acaranya Bapak Ibu sekalian. Berita acara ini karena menjadi persyaratan pada saat evaluasi dengan gubernur pada saat lahir RKPD, maka berita acara ini pun juga harus melibatkan kepala perangkat daerah selaku penanggung jawab pelaksanaan program kegiatan dan kegiatan yang ada di perangkat daerah. Yang demikian itu pun juga sudah kami siapkan Bapak Ibu. Nanti teman-teman sekalian akan kami share hasil mapping program kegiatan dan kegiatan seluruh kecamatan untuk nanti panjenengan lakukan pencermatan juga bersama dengan Bapak Camat selaku penanggung jawabnya. Nah, ketika dirasa sudah clear, sudah betul, nanti kami mohon nanti Bapak Camat untuk diaturi bertanda tangan di berita acara pada format yang sudah kami siapkan. Nah, karena dokumen perencanaan ini besok mau kita kirim ke provinsi atau gubernur, maka kami berharap nanti form yang berita acara yang sudah ditandatangani Pak Camat itu bisa dikirimkan ke Bapeda. Sementara di scan dulu kalau misal belum bisa datang ke Bapeda. Scan dulu nggak apa-apa. Scan dulu nanti aslinya dikirimkan ke Bapeda pada saat ada keperluan di kabupaten. Nah, artinya nanti scan-nya itu scan yang sudah ada tanda tangannya Pak Camat gitu kan. Itu sebagai bentuk bahwa perangkat daerah sudah sepakat terhadap hasil mapping dari versi Permendagri 13 ke pada versi Permendagri 90.
Karena sifatnya kritikal, insya Allah di seluruh kecamatan akan sama program kegiatan maupun kegiatannya, baik rutin maupun teknis. Nah, supaya kita bisa lebih efektif dalam pertemuan hari ini, langsung saja secara teknis nanti Mas Rozi akan menyampaikan form mana yang harus ditandatangani, kemudian form mana yang harus dicermati oleh teman-teman sekalian, mulai dari program dan kegiatan rutin sampai dengan program dan kegiatan teknis. Demikian pengantar dari kami, mungkin langsung saja Mas Rozi bisa dijelaskan berkaitan dengan metode ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek sebentar. Sudah di nggak kelihatan nanti. Ubah terus suara kipas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan pemetaan program kegiatan lama kepada program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Permendagri 90, perlu kami jelaskan bahwa memang untuk pemetaan itu sudah kita kirimkan surat yang lalu berbarengan dengan surat verifikasi rutin RKA 2021. Di situ sebetulnya sudah kita minta kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan pemetaan program kegiatan lama ke dalam program kegiatan dan subkegiatan sesuai yang tercantum di Permendagri 90. Kemudian dari surat itu kemudian Bapak Ibu sekalian kita tunggu-tunggu, hanya namun kami perlu sampaikan hanya satu kecamatan yang sudah menyetorkan. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, untuk satu kecamatan yang masuk itu kemudian kita buat sebagai percontohan atau tipikalnya hasil pemetaan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu di dalam kita menampilkan layar, menampilkan layar. Yang Excel yang Excel kecamatan lainnya. Bapak Ibu, ini adalah hasil pemetaan kita yang contoh punyanya kecamatan. Jadi ada beberapa pola pemetaan Bapak Ibu, diantaranya yang pertama adalah bantuan atau yang kita kenal satu kegiatan terpetakan menjadi satu sub kegiatan.
Ini ya. Nanti kita share Bapak Ibu, jangan khawatir, kita share contoh hasil pemetaannya. Nanti kalau nanti berkenan, nanti langsung bisa dimintakan tanda tangan ke Bapak Camat. Contohnya yang pertama terkait dengan pola bantuan satu kegiatan menjadi satu sub kegiatan. Ini terjadi pada 4 kegiatan teknis, 1, 2, 3, 4, dan 1 kegiatan rutin. Kemudian pola selanjutnya adalah many to one. Ini kita bicara ya Bapak Ibu ya, selain kecamatan Tuban, kemudian Semanding sama Palang. Yang kami contohkan ini untuk tipikal yang seluruhnya di luar Tuban, Semanding sama Palang, karena di 3 kecamatan tersebut ada kelurahannya. Di pola selanjutnya many to one. Nah, ini many to one itu ada 2 kegiatan teknis. 2 kegiatan teknis ya Bapak Ibu, yang kemudian terpetakan itu hanya ketemu pada 1 sub kegiatan. Jadi many to one itu artinya banyak kegiatan, ketemu hanya pada 1 sub kegiatan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu nyusun RKA pada nomenklatur yang baru, itu nanti pakai ini Bapak Ibu. Oh, dulu waktu nyusun, misalkan dulu waktu nyusun pra-RKA-nya ada 2, itu nanti 2 kegiatan ini digabung komponen rekeningnya ke dalam 1 sub kegiatan nomenklaturnya ini. Itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya itu adalah pola one to many. Artinya 1 kegiatan, yang awalnya 1 kegiatan menjadi banyak sub kegiatan, menjadi banyak sub kegiatan. Ya, ini kami temukan itu hanya pada kegiatan rutin. Tapi nanti monggo barangkali nanti teman-teman kecamatan mau ada yang dikurangi misalnya, monggo saja, itu tergantung dengan karakteristik kecamatan masing-masing, kebutuhan kecamatan masing-masing. Misalkan kalau kecamatan Tuban mungkin lain dengan kecamatan Banilan misalnya, karena kalau Tuban itu kan ada kelurahan macam-macam sehingga mungkin perlu kegiatan yang banyak. Tapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, antara kegiatan lama dengan sub kegiatan lama itu nanti tidak mempengaruhi besar kecilnya anggaran. Jadi memang antara yang lama dengan yang baru, meskipun ketemu banyak sub kegiatan, itu nanti total uangnya tetap sama. Total uangnya tetap sama. Kemudian ini Bapak Ibu, ini kan ada 3 pola ya, ada 3 pola, one to one, many to one, sama yang terakhir one to many. Ini sudah kita, formatnya sudah bagus seperti ini Bapak Ibu. Nanti tinggal memintakan tanda tangan kepada Pak Camat. Tinggal minta tanda tangan kepada Pak Camat. Itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini yang lampiran 1 Bapak Ibu. Jadi nanti begini ceritanya. Untuk berita acara lembar depannya itu hanya 1 kabupaten 1, yaitu antara kepala Bapeda dengan ketua TAPD, dalam hal ini adalah Bapak Sekda. Terus kemudian ada beberapa lampiran. Lampiran 1 itu adalah hasil pemetaannya teman-teman. Kemudian lampiran yang kedua
itu adalah hasil rekapan. Seperti ini saya contohkan, misalkan tadi, nah, ya. Sebentar Bapak Ibu nunggu file selanjutnya ya. Jadi nanti ada dua file, kita kasih dua file. Yang pertama itu file Excel untuk lampiran 1, kemudian di lampiran 2 itu nanti ada rekap. Nah, ini yang lampiran 2 Bapak Ibu ya. Lampiran 2 ini berisi daftar rekapitulasi hasil pemetaan. Jadi yang tadi di lampiran 1 itu sudah bunyi program kegiatan, kemudian ketemu di subkegiatan ini. Di lampiran 2 ini kita hanya tinggal merekapnya. Jadi yang tadi untuk yang kecamatan selain kecamatan Tuban, Semanding, Palang itu ketemu seperti ini. Untuk ya ketemu seperti ini Bapak Ibu. Jadi di program kegiatan teknis itu yang memakai pola one to many itu ada 8 ketemu 54 subkegiatan. Kemudian yang one to one itu satu kegiatan yang rapat koordinasi itu ya Bapak Ibu DR itu terpetakan menjadi satu subkegiatan. Kemudian untuk yang kegiatan teknis, kegiatan rutin terdiri dari 3 program ya Bapak Ibu ya, jangan lupa ya. Kegiatan program rutin itu adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kinerja administrasi perkantoran. Kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kemudian yang ketiga terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Selain 3 program itu termasuk kategori program kegiatan teknis. Nah, di teknis seperti yang kita sampaikan tadi di file Excel lampiran 1 itu teridentifikasi ini Bapak Ibu. Untuk yang program kegiatan teknis atau pembangunan itu yang memakai pola one to one itu awalnya 4 kegiatan ketemu 4 sub kegiatan. Kemudian yang many to one itu awalnya 2 kegiatan hanya terpetakan ke dalam 1 sub kegiatan. Ini kita contohkan yang kecamatan selain Tuban, Semanding, dan Palang. Kemudian untuk yang Tuban, Semanding, Palang itu nanti hasil pemetaan itu hanya terbedakan pada kegiatan teknis yang mini tua. Jadi kalau untuk yang kecamatan Tuban itu ketemu 55 ditambah 2 ya. 55 ditambah ya 2. Sorry. Kecamatan Tuban itu tadi Kecamatan Tuban ketemu 57 yang many Tuban, kemudian yang one to one itu 4. Itu untuk yang kecamatan Bapak Ibu ya, kecamatan selain Tuban, Semanding, Palang ini. Jadi ada nanti Bapak Ibu tinggal
ini nanti kita share di grup file Excel sama file Word-nya. Tinggal ganti nanti mungkin nanti ganti cek nomenklaturnya sama mungkin nama Pak Camat. Terus kemudian untuk yang Kecamatan Tuban, iya. Ini untuk yang Kecamatan Tuban, Bapak Ibu. Untuk yang Bantuan, untuk Mula Bantuan praktis nggak ada perbedaan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Yang menjadi pembeda antara kecamatan lain dengan 3 kecamatan adalah di Menituan. Jadi kalau yang Kecamatan Tuban itu kan misalkan kalau kegiatan operasional saja kan ada 11 kegiatan. Kemudian yang Sarpras dana kelurahan DAU saja sudah ada 11. Kemudian pembangunan Sarpras yang di AUT juga 11. Artinya ada 1, 2, 3, 4, 5 kegiatan dikali 11. Berarti 55 ditambah 2. 55 ditambah 2 berarti 57. Jadi untuk Kecamatan Tuban yang pada pola Menituan itu awalnya yang 57 kegiatan itu terpetakan hanya menjadi 4 sub kegiatan. Jadi mau diperhatikan ya, ketika nanti Bapak Ibu rusun RKA, misalkan RKA-nya pembangunan Sarpras DAUT, pembangunan Sarpras DAU, nanti ketemunya di nomenklatur baru itu hanya pembangunan Sarpras kelurahan. Untuk yang wilayahnya itu nanti hanya dibedakan pada lokasi kegiatan saja. Jadi tidak dibedakan per kegiatan tapi hanya lokasi kegiatan. Ini untuk Kecamatan Tuban ya, Bapak Ibu. Terus untuk berita acaranya juga sudah kita siapkan. Yang awalnya untuk pola Menituan itu 57 ketemu 4. Berita acaranya sudah kita siapkan, nanti juga kita share secara bersama-sama. Untuk Kecamatan Tuban ini juga berlaku untuk Kecamatan Semanding sama Palang. Hanya saja untuk kegiatan operasional, kemudian pembangunan Sarpras kelurahan sama pemberdayaan kelurahan, kalau Semanding itu hanya ketemu 5 kali 2, 10 ditambah 2. Hanya ketemu 10, 12. Yang awalnya 12 itu hanya ketemu 4. Untuk yang Semanding ya, Semanding nanti berita acaranya juga nanti kita share bersama-sama. Jadi nanti ada beberapa file kita share di grup. Yang pertama itu lampiran 1 yang Excel ini terdiri atas kecamatan lainnya, Kecamatan Tuban, Kecamatan Semanding, sama Kecamatan Palang. Terus nanti yang lampiran 2 berisi rekapan itu nanti juga kita share semua kecamatan lainnya, Kecamatan Tuban, Kecamatan Palang, sama Kecamatan Semanding. Untuk Kecamatan Tuban ini sudah kita kasih keterangan di sini Bu Didi, yaitu 11 kecamatan. Artinya ini terdiri atas 11 tambah 11, 22 yang terpetakan menjadi 1. Jadi ini cara-cara bacanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Misalkan terkait ini dua yang untuk yang semua kecamatan ya, 2 kegiatan ini nanti ketika waktu usul RKA itu nanti pakai nomenklatur ini ya.
untuk yang kecamatan selain 3 kecamatan tadi ya. Mau diperhatikan nanti untuk yang penyusunan RKA-nya yang awalnya 2 kegiatan nanti cukup menjadi 1 sub kegiatan. Jadi hasil pemetaan ini nanti menjadi acuan Bapak Ibu ketika waktu menyusun RKA atau DPA. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu pemetaan ini? Dia adalah fungsinya untuk mengkonversi. Jadi karena di Renja maupun RKPD kita kan masih pakai yang nomenklatur lama nih Bapak Ibu. Masih nomenklatur lama. Nah, di satu sisi karena di penganggaran itu harus sudah pakai nomenklatur baru yang sisi kanan, maka pemetaan inilah satu-satunya yang menjadi acuan Bapak Ibu ketika waktu menyusun RKA maupun DPA. Mungkin secara teknis itu yang dapat kami jelaskan Bapak Ibu. Nanti barangkali ada beberapa hal yang secara teknis perlu ditanyakan, nanti bisa kita sambung melalui grup maupun di secara langsung ke saya juga bisa. Pada prinsipnya untuk kebutuhan pemetaan ini untuk semua kecamatan sudah kita siapkan, hanya nanti surat tinggal minta tanda tangan Pak Camat saja. Seperti tadi yang disampaikan Bu Umi, diupayakan besok itu sudah masuk datanya. Mungkin itu secara teknis yang perlu yang dapat kami jelaskan. Selebihnya mungkin nanti saya kembalikan ke Bu Umi. Atau mungkin nanti barangkali kalau secara teknis ada hal yang belum paham dari teman-teman kecamatan, langsung di sini juga bisa melalui di luar forum ini juga tidak ada masalah. Begitu mungkin yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-teman ini prinsipnya nanti itu kan melakukan apa ya, pemetaan dari versi lama, yaitu program kegiatan kita yang selama ini kita gunakan, program kegiatan maupun kegiatan itu selama ini kan kita menggunakan Permendagri 13. Nah, ini kita mappingkan, kita petakan dengan versi Permendagri 90 yang nanti pemetaan RKA. Ini sama dengan Ibu Yudi, orang kirim lah. Jadi Yudi kan. Kita sudah wajib menggunakannya. Masak pembangunan baru sesuai Permendagri 90. Warna-warna yang dijelaskan oleh Mas Wadi. Kirim satu kecamatan. Bisa dapatkan kita kirim filenya. Kirim ini enggak. Dikomunikasikan dengan Pak Camat. Nah, kalau sudah oke, kami mohon bantuannya untuk Pak Camat bisa menandatangani form berita acaranya. Itu sebagai bentuk bahwa Pak Camat sudah melakukan pemetaan, sudah melakukan kewajiban selaku kepala daerah untuk melakukan pemetaan dari versi Permendagri 13 ke versi Permendagri 90. Itu syaratnya dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2021. Nah, kenapa kita mintanya harus besok pagi, Bapak Ibu sekalian? Karena siangnya daftar rekap berita acara itu beserta lampiran hasil mappingnya, hasil pemetaan itu
nanti bersama berkas lainnya yang di tingkat kabupaten, baik itu perencanaan daerah tahun 2021 maupun form-form lainnya akan kita kirimkan besok siang ke Gubernur supaya apa? Supaya dokumennya bisa segera ditetapkan dokumen daerah. Kemudian kalau dokumen daerah sudah ditetapkan, akhirnya nanti kita komunikasikan lagi untuk melakukan penetapan dokumen kerja tanah daerah tahun 2021. Nah, kalau sudah itu nanti bergeserlah dari perencanaan menuju ke penganggaran. Kita nanti lagi ketemu lagi dengan teman-teman di BPKAD untuk menyusun RKA perangkat daerah. RKA-nya ini nanti ngambil sudah bukan pakai nomenklatur yang sekarang kita pakai. Jadi ada perubahan nomenklatur program maupun kegiatan bagaimana tadi yang dijelaskan di lampiran format pemetaan itu tadi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena kondisional kita dalam kondisi pandemi COVID, maka kami memberikan ya kita tahu, kita memahami karena kita juga berjarak, tidak bisa apalagi yang jauh ya, maka cukup nanti palinnya sekiranya belum bisa ada kesempatan datang ke Toba, maka kelompok yang tadi yang harus ditandatangani Pak Camat itu bisa dengan scan Pak Ibu sekalian, ya. Kemudian dikirim ke wilayah bagian di bidang mandal ya. Dimana nanti kita share di grup atau wilayah yang biasa dengan insya Allah sudah familiar. Bisa mulai hari ini dikirim kalau misal hari ini setelah pertemuan itu panjenengan langsung bisa komunikasi dengan Pak Camat itu akan sangat jauh lebih baik. Kalau misalnya ini bisa ditandatangani beliau sudah clear, sudah cocok dengan hasil pemetaannya, nanti bisa segera dikirimkan ke kami. Nah, itu berarti tugas dan tanggung jawab panjenengan selaku memfasilitasi Pak Camat untuk melakukan HP itu sudah selesai. Intinya ya kita diberitakan lagi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa ada pertanyaan untuk kami berikan kesempatan dalam forum ini? Kalaupun tidak ada, karena sifatnya sangat-sangat sederhana, nanti kalau ada hal yang perlu dikoordinasikan, bisa melalui grup WA atau bisa langsung ke teman-teman personil yang ada di Bangladesh. Kami terbuka sekali karena kita punya target bersama maksimal besok pagi tanda tangannya Pak Camat sudah bisa kami terima. Jadi, kalau yang sudah di luar, jadi kita batasi jam 10 ya Bapak Ibu sekalian, besok pagi jam 10. Di luar jam 10 kami tinggal kan, karena kami mau kirim ke provinsi insya Allah siang ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan atau ada masukan, monggo Bapak Ibu atau hal-hal yang perlu disampaikan kami berikan waktu.
Semoga Bapak Ibu barangkali ada yang perlu ditanyakan baik secara teknis maupun secara umum. Kalau kita buka. Nanti untuk filenya kita share di grup ya Bapak Ibu ya. Sama nanti untuk alamat emailnya yang perlu pengiriman. Kita maklumi memang ya, semua kecamatan itu ini ada fasilitas yang punya. Enggak, Bapak itu barangkali ada yang perlu ditanyakan atau barangkali sudah jelas. Wis cukup. Cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita share filenya, ada 2 file ya Bapak Ibu ya. Jadi lampiran 1 itu berisi pemetaan kegiatan dan subkegiatan. Kemudian file yang kedua itu nanti berupa lampiran 2 itu berupa hasil rekap. Jadi kita share, mungkin nanti barangkali perlu ditelaah lagi, tapi saya kira untuk yang kita share itu jauh sudah bagus. Maksudnya secara substansi sudah sama antara kegiatan lama dengan subkegiatan barunya sudah kita teliti secara substansi yang berada kesamaan. Itu pun juga hasil dari masukan teman-teman kecamatan yang tadi saya ceritakan itu baru masuk 1 dan itu sudah kita ambil sebagai contoh. Jadi bagaimana yang kegiatan COVID-19 akan termasuk untuk dari Bang Ilan ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan teknis saat ini apa dia berdiri sendiri atau masuk ke sub? Halo? Dari Bang Ilan? Bang Ilan? Oh, kalau COVID ada sendiri ya? tapi Kalau COVID nanti sebetulnya kalau COVID itu kan secara spesifik di 90 belum ada ya Pak. Jadi nanti ya di Pak. Mudah. Hampir semua kecamatan ada ya? Semua kecamatan ada. Oke, nanti kita perbarui namanya. Yang tadi lampiran. Saya lagi sih lo, usah. Berarti hampir semua kecamatan. Lagi sih lo, kayak rambut juga ya rambut mana? Untuk COVID, halo. Untuk COVID 1 kegiatan. kegiatan tersebut. Oh, iya. Coba nanti kita petakan lah Bapak Ibu. Tapi programnya ikut program pembinaan kemasyarakatan gitu. Pembinaan. Ya, coba nanti kita sesuaikan lagi yang tadi kami tampilkan. Nanti setelah itu kita share. Untuk COVID ini COVID 2 kegiatan. Ya, nanti kita coba. 2 kegiatan. Sub kegiatan, tapi kan cuma kan pemetaannya kan berdasarkan kegiatan, berangkatnya dari kegiatan bukan dari sub. Oke, nanti kita masukkan itu untuk yang kegiatan COVID. Tapi pada prinsipnya nanti kita minta pendapat dari 1 kecamatan. Tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau mengakomodir dari 20 kecamatan sepertinya agak kelamaan. Atau kita koordinasi aja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kegiatan COVID ketemu di sub kegiatan ini misalnya ya. Itu aja ya Bapak Ibu, nanti selanjutnya kita share untuk yang khusus COVID. Mungkin barangkali ada pertanyaan lain. Selain teknis, mungkin bisa jadi nanti di umum. Yang terkait waktu tadi mungkin bisa tanyakan ke Mbak Umum juga.
Cukup Bapak Ibu? Nonton? Ada pertanyaan? Bu Cici, barangkali mau tanya, monggo. Untuk sementara cukup Bapak, untuk COVID-nya aja nanti Oh, ada COVID-nya ya. dua Ya, nanti saya tentukan nanti kemudian kita share filenya ya. Oke. Masih ada teman-teman? Cukup ya? Kita kembalikan ke Mbak Umi dulu. Saya lupa kalau ada kegiatan COVID di 2019 ini dan dilanjutkan di 2020. 2020 ya, dilanjutkan di 2021. Nanti kita teruskan di tim di Bapeda. Insya Allah nanti segera kita komunikasikan, kita informasikan kepada semua. Prinsipnya siang ini seluruh file yang bisa dikirim untuk teman-teman bisa diterima dan yang bisa diterima. Akhirnya besok Bapak Ibu besok pagi maksimal jam 10 yang ada tanda tangannya Pak Camat sudah bisa kehadirannya. Semoga tetap sehat semua, jaga kesehatan karena beban masih masuk di zona merah, di zona dengan risiko tinggi. Dan untuk meskipun untuk beberapa kecamatan mungkin masih ada yang zona hijau, kami berharap teman-teman tetap waspada, tidak panik, tapi tetap prinsipnya jaga kesehatan itu menjadi prioritas kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.